Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmira dari Prodi D3 Teknik Sipil kelas 1C. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya tentang apa itu precast. Apa yang dimaksud dengan precast? Precast adalah material yang telah dicetak dan dibuat terlebih dahulu di pabrik. Tekstur dari beton precast umumnya ada yang kering dan basah. Material tersebut dibuat berdasarkan cetakan dan ukuran tertentu yang sudah disesuaikan dengan kondisi di lokasi pembangunan. Selanjutnya, komponen-komponen yang terdapat pada gedung. Yang pertama, kolom, kedua, balok, ketiga, atap, keempat, plak lantai, kelima, tangga, keenam, pondasi, ketujuh, galian tanah, kedelapan, struktur basement. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen yang terdapat pada gedung. Yang pertama adalah kolom. Kolom dapat diibaratkan sebagai kerangka manusia. Jika terdapat bagian yang rusak, maka akan mempengaruhi seluruh ketahanan tubuh. Fungsi kolom sangat krusial sebagai penerus beban langsung ke pondasi. Kolom mempertahankan rumah dari tiupan angin kencang, beban, dan bangunan seperti manusia dan barang-barang serta pengokoh bangunan agar tak mudah roboh. Struktur kolom yang kuat tersebut menggunakan bahan besi dan beton, di mana gabungan kedua material tersebut tahan akan tarikan dan dorongan. Yang kedua, balok. Balok, jika kolom digunakan dengan posisi vertikal ke atas, maka balok diletakkan dengan posisi tidur. Balok merupakan penguat horizontal yang berfungsi sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Yang ketiga, atap. Atap bagian paling atas bangunan ini tentu wajib ada sebagai pelindung penghuninya. Pembuatan atap biasanya menyesuaikan dengan daerah tempat tinggal. Pembuatan atap harus merencanakan beberapa hal seperti luas area yang harus diberi atap, bentuk dan konstruksi yang diinginkan, serta lapisan penutupnya. Sementara di area atap terdapat rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka ini berfungsi sebagai penahan beban dari bahan penutup atap, sementara bagian yang digunakan untuk menopang rangka atap dan balok kayu atau baja. Yang keempat, plak lantai. Plak lantai biasa disebut dengan lantai tingkat yang terletak tidak berada di atas tanah langsung. Plak lantai biasanya disusun dari balok-balok yang bertumpu pada kolom struktur bangunan. Bahan plak lantai pun bermacam-macam, mulai dari kayu, beton, kayu semen. Sementara sistem plak lantai ada dua, yakni plak lantai satu sistem dan plak lantai dua arah. Yang kelima, tangga. Tangga merupakan penghubung antara lantai satu dan lantai lainnya. Tangga biasanya terdiri dari komponen berupa plak, bordes, dan anak tangga. Tangga juga memiliki beberapa tipe, yakni tangga membentang horizontal, tangga melayang, dan tangga terjepit sebelah yang bertumpu pada balok-balok tengah. Yang keenam, pondasi. Pondasi hampir diketahui oleh masyarakat umum. Bagian yang langsung bertemu dengan tanah ini jadi penyangga struktur bangunan di atasnya. Pondasi memang dibuat untuk menahan dari gempa, tekanan angin, dan kegiatan material fisik lainnya yang mampu menyebabkan kerusakan pada bangunan. Pondasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pondasi dalam, pondasi dangkal, dan sumuran. 7. Galian tanah. Galian tanah nantinya akan berhubung langsung dengan bagian-bagian yang penting di tanah, seperti adanya bekas pondasi bangunan dan akar-akar pohon. Jika pada galian tersebut saluran air, pipa pembuangan, kabel listrik, telepon, maka secepatnya dilaporkan pada pihak yang berwenang. Pekerjaan bagian ini biasanya diserahkan ke bagian kontraktor, karena segala kerusakan yang terjadi pada pekerjaan galian tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Yang ke-8, struktur basement. Komponen ini biasanya digunakan pada lahan yang terbatas. Sangat penting untuk merencanakan beban dan metode galian untuk menghindari masalah yang timbul saat pelaksanaan pembuatan seperti penurunan permukaan tanah. Selanjutnya, macam-macam alat bantu angkat barang dengan teknologi modern. Penggunaan peralatan untuk mengangkat barang-barang juga dapat menghemat waktu kerja.
Kehadiran alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia ini otomatis mengurangi penggunaan tenaga manusia. Contoh alat bantu angkat modern. Yang pertama, crane crawler. Alat bantu angkat barang yang satu ini umumnya dipakai proyek-proyek pembangunan. Crane crawler memiliki jangkauan yang tidak terlalu panjang, tetapi bagian atasnya bisa bergerak 3.600. Kemampuan inilah yang membuat crane crawler bisa bergerak dengan leluasa di dalam area suatu proyek. Alat untuk mengangkut material-material berat ini mampu mengangkut 40 ton hingga 3.500 ton. Crane crawler bisa dipindahkan dengan cara dibongkar, lalu diangkut dengan menggunakan truk kapal ke lokasi-lokasi yang baru. Selanjutnya, tower crane. Berbeda dengan alat angkat barang sebelumnya, alat bantu yang satu ini mempunyai kemampuan mengangkat material secara vertikal dan horizontal ke lokasi tujuan yang tinggi. Pada umumnya gerak yang terbatas. Tower crane umumnya dipakai dalam proyek-proyek pembangunan gedung bertingkat dan juga jembatan. Alat angkat barang ini digunakan untuk memindahkan material bangunan dari bawah ke atas dan sebaliknya. Dalam penggunaannya perlu diperhatikan kekuatan angin, ayunan beban, kecepatan pemindahan, beban dan penggemaran mesin yang akan menentukan kapasitas tower crane. Ya, selanjutnya hoist crane. Alat bantu angkat barang ini umumnya tidak digunakan pada proyek-proyek konstruksi, melainkan dipasang di pabrik-pabrik, gudang, ataupun bengkel. Beberapa dengan alat angkat barang di tempat terbuka. Hoist crane dipasang di dalam ruangan, tepatnya di atas dekat atap. Alat angkat barang ini memiliki perlintasan rel yang dirancang sedemikian rupa dan dilengkapi dengan roda sehingga bisa bergerak maju atau mundur dalam proses pemindahan barang. Hoist crane juga dilengkapi dengan motor listrik yang berfungsi sebagai penggeraknya. Ada pula tali kawat baja sebagai komponen untuk mengangkat beban. Forklift, angkutan multimoda, ini tak hanya berfungsi untuk membantu mengangkat barang saja, tetapi juga memindahkannya ke lokasi yang berjarak dekat ataupun jauh, gudang-gudang industri dan perusahaan-perusahaan logistik. Forklift memakai mesin diesel sebagai penggeraknya. Alat ini mampu menggerakkan dan memindahkan beban sekitar 2,5 ton sampai dengan 15 ton. Jenis-jenis forklift yang tersedia di pasaran saat ini antara lain forklift Rextruck, forklift elektrik, forklift diesel, dan forklift gasoline slide. Forklift yang menggunakan mesin-mesin, terdapat juga hand forklift yang menggunakan pompa hidrolis untuk memindahkan hand forklift atau truk ke tempat lain yang menggunakan tenaga manusia atau didorong, atau menggunakan motor dinaiki dan disetir. Alat-alat angkat barang dengan berat puluhan kilogram antara lain hand sprocket, bentuknya seperti dongkrak mobil yang sering kita jumpai di bengkel-bengkel. Prinsip kerjanya pun sama, yaitu menggunakan pompa hidrolis. Fungsi pemindahan barang lebih diutamakan pada hand sprocket, oleh karena itu tinggi angkatnya hanya puluhan sentimeter. Yang kedua, drum porter. Berfungsi dengan cara kerjanya mirip dengan hand sprocket, namun digunakan khusus untuk memindahkan drum. Alat ini memiliki penjepit yang dapat dijepitkan pada bibir drum, sehingga mempermudahkan pemindahan drum seperti halnya hand sprocket. Drum porter hanya mengutamakan fungsi pemindahan drum dan tidak dapat digunakan untuk memiringkan atau menuangkan isi drum. Yang ketiga, lifter. Bila Anda memerlukan pemindahan dan penuangan isi drum, alat inilah yang Anda cari. Dilengkapi dengan pengait drum untuk menggigit bibir drum serta tuas untuk memiringkan drum sehingga 3000 derajat. Terdapat dua macam tenaga penggerak yang umumnya untuk drum lifter, yaitu pompa hidrolis dan motor elektrik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Gusmira dari Prodi D3 Teknik Sipil. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.